Oke, di video kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan awal mula pertempuran antara aliansi klan Luo melawan kekaisaran. Nah, awalnya ya cerita ini itu sangat panjang, tapi akan sedikit Mimin singkat dan juga mudah-mudahan dapat mudah dipahami. Tepat setelah kekalahan Zhuge Chengfeng, Panglima Dugu Zantian dan juga para pasukannya yang kurang lebih berjumlah 3 juta orang sedang bergerak menuju kekaisaran. Itu semua karena ia mendengar jika kaisar sedang dikepung oleh pasukan milik Zhuge Chengfeng. Nah, di sini Dugu Zantian sama sekali belum mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi kekaisaran, yaitu kemenangan kaisar dan juga kekalahan Zhuge Chengfeng. Dan di dalam perjalanan tersebut, Dugu Zantian pun merasakan kehadiran seseorang yang sedang mengawasinya. Dan tak lama kemudian, para pasukan mulai terlihat. Mereka merupakan pasukan milik Quan Rong, para pasukan penunggang binatang buas. Dan tentu saja pasukan tersebut merupakan salah satu pasukan yang paling sulit ditangani. Terlebih lagi, 5 penjaga serigala juga hadir di dalam penyergapan tersebut. Nah, 5 penjaga serigala ini mungkin hampir sama ya dengan 4 macan Tian Yu, komandan yang memimpin beberapa pasukan di bawah panglima tertinggi. Nah, di sini di bawah komando dari Dugu Zantian, anak-anaknya yang merupakan 4 macan Tian Yu pun mulai bergerak. Dan masing-masing dari mereka pun mulai mengombandoi ratusan ribu pasukan. Pertempuran pun terjadi antara dua belah pihak, pasukan Quan Rong melawan pasukan Dugu Zantian. 4 macan Tian Yu juga menghadapi 5 penjaga serigala secara langsung. Mereka semua berada di ranah visi dewa. Pertarungan mereka pun terlihat sangat sengit. Kadang 4 macan Tian Yu didorong mundur dan juga terkadang 5 penjaga serigala juga didorong mundur. Hingga pada akhirnya saat pimpinan dari 5 penjaga serigala mulai bergerak, yaitu serigala pembantai, suasana pun mulai berubah. Walaupun pada akhirnya pasukan milik Dugu Zantian bisa menahan seluruh serangan. Di sini Dugu Zantian hanya memantau anak-anaknya saja. Ia sama sekali belum turun tangan. Hingga pada akhirnya panglima tertinggi milik Quan Rong pun mulai menampakkan dirinya. Ia bernama Tobatisan, rival sejati dari Dugu Zantian. Selama bertahun-tahun mereka selalu bertanding dan hasilnya selalu imbang. Pertarungan pun kembali berlanjut, tapi karena suatu kondisi, pasukan milik Dugu Zantian mengalami banyak kerugian. Jika terus berlanjut, maka pasukan mereka mungkin bisa dihancurkan. Hingga pada akhirnya Dugu Zantian pun memutuskan untuk bergerak menuju Ngarai Angsa, sebuah tempat yang sangat familiar bagi Dugu Zantian. Jika mereka berada pada ngarai tersebut, kemungkinan besar mereka bisa membalikan keadaan. Tapi sebelum itu mereka juga harus melewati pasukan milik Quan Rong, karena ngarai tersebut berada tepat di belakang pasukan Quan Rong. Awalnya 4 macan Tian Yu keberatan dengan keputusan tersebut, karena imam besar pernah meramalkan jika Ngarai Angsa merupakan tempat kematian dari Dugu Zantian. Tapi walau demikian mereka tidak punya pilihan lain. Dugu Zantian juga berkata jika ia tidak terlalu percaya dengan ramalan. Oleh sebab itu 4 macan Tian Yu pun akhirnya setuju. Di sini Dugu Zantian langsung turun tangan karena ia harus membuka jalan. Dengan pusaka yang berada di tangannya, ia pun mengeluarkan sebuah gerakan. Dari gerakan tersebut,
Terbuatlah sebuah formasi yang di dalamnya merupakan pasukan tentara milik Dugu Zantian. Formasi tersebut terlihat seperti naga yang sedang mengamuk. Dengan cepatnya pasukan tersebut pun menerobos barisan dari pasukan milik Quan Rong. Dan beberapa saat kemudian pasukan milik Dugu Zantian pun berhasil menerobos pasukan Quan Rong. Bahkan saat ini mereka telah dekat dengan Ngarai Angsa. Walaupun mereka harus mengorbankan banyak nyawa, setidaknya ratusan ribu orang telah tewas. Dugu Zantian terlihat sangat sedih karena mengorbankan banyak pasukannya, tapi ia juga tidak memiliki banyak pilihan lain. Dan di dalam ngarai tersebut formasi dan juga susunan pun mulai diberlakukan. Dengan taktik tersebut Dugu Zantian berharap jika para pasukan Quan Rong tertipu. Karena dengan formasi dan juga susunan tersebut akan terlihat jika pasukan milik Dugu Zantian masih terlihat kuat. Walaupun sebenarnya mereka sudah banyak yang kelelahan dan juga terluka. Dan beberapa saat kemudian pasukan Quan Rong pun tiba. Awalnya salah satu dari penjaga serigala diperintahkan untuk mengecek. Dan pasukan pun dikirimkan untuk mendekati ngarai. Dan entah bagaimana serangan pun mulai menghantam pasukan serigala tersebut. Dan akhirnya mereka pun mundur. Di sini Toba Tisan masih tidak percaya jika pasukan Dugu Zantian masih memiliki kekuatan. Lalu ia pun menyuruh serigala pembantai juga pasukannya untuk mengecek apakah benar kondisi pasukan milik Dugu Zantian masih prima. Dan mereka pun mulai mengecek. Lagi-lagi mereka mengira jika pasukan Dugu Zantian masih dalam kondisi baik. Itu semua karena pasukan milik serigala pembantai juga bisa dipukul mundur. Nah, di sini Toba Tisan sama sekali tidak kehabisan akal. Ia pun memerintahkan seluruh pasukan untuk mengelilingi ngarai angsa. Tanpa bantuan siapapun, otomatis pasukan milik Dugu Zantian akan tertekan. Terlebih lagi, pasukan makanan mereka juga pasti akan menipis. Dengan begitu, akan mudah nantinya untuk menyerang mereka. Di lain sisi, Dugulin sejak awal masih merasa curiga tentang apa yang telah menimpa mereka. Itu semua karena segala sesuatunya seperti telah direncanakan dengan matang. Ia pun berpikir apakah Zhuge Chengfeng yang merencanakan hal tersebut. Nah, di sini sampai saat itu juga semua orang yang merupakan bagian dari pasukan Dugu Zantian belum mengetahui jika Zhuge Chengfeng sudah tertangkap. Tapi mereka masih mengira jika seluruhnya di bawah kendali Zhuge Chengfeng. Dan saat mereka semua tertekan, mereka pun bingung siapa yang akan dimintai tolong. Hingga akhirnya salah satu dari 4 macan Tianyu pun berkata, saudara kelima, ya itu adalah Luo Yunhai. Mereka awalnya berniat meminta bantuan Luo Yunhai, terlebih lagi Zhou Fan ada di sana. Tapi Dugu Zantian menolak karena saat ini keluarga kekaisaran sedang berperang dengan keluarga Luo. Akan sulit baginya untuk mempertahankan harga diri pasukannya jika meminta bantuan dari Luo Yunhai. Walaupun Dugu Zantian menolak, secara diam-diam 4 macan Tianyu tetap meminta pertolongan kepada Luo Yunhai. Karena terutama Dugulin merasa kondisi saat ini sangat mencurigakan. Beralih ke kediaman klan Luo. Di sini Li Jingtian terbaling lemah karena terlalu memaksakan diri. Kondisinya terlihat sangat memprihatinkan, bahkan akan sulit untuk menyembuhkannya. Dan jika bisa disembuhkan, maka akan sulit untuk bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Tapi walau begitu, dengan santainya Zhou Fan berkata jika semua hal bisa dikendalikan atau bisa diselesaikan dengan mudah. Oh ya, pada saat itu hanya ada Zhou Fan, Yan Song dan juga Li Jingtian yang berbaring lemah.
Lalu Zofan pun mengeluarkan bahan-bahan tingkat 10. Ia juga mengeluarkan sebuah ramuan, lebih tepatnya sebuah resep untuk menciptakan pil tingkat 10. Di sini Yansong langsung terlihat kaget karena pil tersebut pastinya akan menjadi pil yang sangat luar biasa, dan dengan santainya Zofan menyerahkan resep tersebut dan meminta Yansong untuk membuat pil tingkat 10. Walaupun awalnya ia ragu, tapi karena desakan Zofan, ia pun berusaha untuk mencobanya. Beberapa hari pun berlalu dan pada akhirnya Yansong pun berhasil menciptakan pil tingkat 10. Zofan pun langsung mencobanya dan benar saja beberapa saat kemudian ia pun langsung menerobos dari ranah Tianshuan tingkat 5 ke ranah Tianshuan tingkat 6. Dan setelahnya Zofan pun kembali memberikan Yansong bahan-bahan tingkat 10. Kali ini ia harus menciptakan pil yang lebih kuat. Dengan begitu penatua Li Jingtian bisa diselamatkan. Lalu beberapa saat kemudian Luo Yunhai pun datang sambil menangis. Ia berkata jika ayah angkatnya saat ini sedang dalam bahaya. Ia meminta agar Zofan membantunya. Awalnya Zofan menolak karena mereka saat ini merupakan musuh. Yansong juga berpikiran sama. Dugu Zantianlah yang awalnya memutuskan hubungan dengan Luo Yunhai. Jadi untuk apa membantunya? Tapi Luo Yunhai tetap memaksa hingga pada akhirnya Zofan pun setuju. Dan dengan bantuan Gu Santong, ia pun pergi bersama Luo Yunhai. Kembali ke Ngarai Angsa, sudah 1 bulan berlalu, tiba-tiba muncul kehadiran seseorang. Ternyata itu merupakan Ghost King atau Raja Bayangan yang merupakan salah satu pilar dari Tianyu. Di sini lagi-lagi Dugulin merasakan hal yang aneh. Bagaimana bisa Raja Bayangan ada di sini? Bukankah istana sedang dalam keadaan genting berkat serangan dari Zhuge Chengfeng? Dan tanpa basa-basi, Shadow King pun bertanya di mana Dugu Zantian. Walaupun awalnya ragu, keempat macan Tianyu pun mulai mengantarkan Shadow King ke tempat milik Dugu Zantian. Dan di sana mereka pun bertemu. Shadow King menjelaskan jika saat ini Zhuge Chengfeng berhasil dikalahkan dan ia datang untuk membantu. Tentu saja Dugu Zantian terlihat sangat senang. Ia juga berkata, lalu apa yang mulia perintahkan? Nah, di sini Shadow King berkata jika perintah tersebut adalah rahasia. Oleh sebab itu, semua orang diminta untuk keluar. Lalu Dugu Zantian pun memerintahkan keempat anak angkatnya untuk keluar dari tendanya. Dan setelah semua orang keluar, Ghost King atau Shadow King pun menyuruh agar Li Jingtian mendekat. Dan saat itu juga Li Jingtian pun langsung diserang. Suara teriakannya pun mulai membuat keempat anaknya masuk tenda. Alangkah kagetnya karena saat itu mereka melihat jika ayah angkatnya sedang dalam keadaan terluka. Mereka pun berusaha menyerang Ghost King, tapi tentu saja hal tersebut sia-sia. Ghost King bahkan berhasil melumpuhkan mereka satu persatu hingga pada akhirnya saat Ghost King berusaha membunuh keempat macan Tianyu, tiba-tiba seseorang pun muncul. Itu adalah Zofan, Gu Santong dan juga Luo Yunhai. Di sini Shadow King terlihat sangat kaget bagaimana bisa Zofan berada di hadapannya. Ia pun berusaha untuk melarikan diri. Lalu Zofan pun berusaha untuk menghentikannya. Walau demikian, Shadow King tetap bisa melarikan diri, tapi ia terkena luka yang parah. Dan setelahnya Luo Yunhai pun langsung menghampiri ayah angkatnya. Ia menangis sekeras-kerasnya karena melihat Dugu Zantian terbaring lemah. Ia pun berkata kepada Zofan untuk memeriksanya. Dan saat Zofan memeriksanya, ternyata Dugu Zantian diserang oleh pusaka tingkat 7 yaitu jarum jiwa. Dengan jarum tersebut
jiwa milik Dugu Zantian akan tersedot sampai habis dan ia tidak bisa diselamatkan. Seluruh anak Dugu Zantian pun menangis sedih. Begitu juga dengan Dugu Zantian dalam kondisi lemahnya. Ia terlihat sangat menderita. Terlebih lagi setelah mendapatkan informasi dari Ghost King bahwa orang yang memerintahkan untuk membunuhnya adalah Kaisar sendiri. Sebelum menutup matanya, Dugu Zantian juga bertanya kepada Zofan kenapa Kaisar mengkhianatinya. Di sini Zofan pun mulai menjelaskan melalui sudut pandangnya yang pada intinya sebenarnya kehadiran Dugu Zantian hanya untuk menakut-nakuti 7 rumah utama. Jika mereka membuat keributan, maka pasukan Dugu Zantian bisa menghabisi mereka kapanpun. Tapi karena saat ini 7 rumah utama sudah hancur, walaupun tidak semuanya, oleh sebab itu kehadiran Dugu Zantian tidak dibutuhkan lagi. Terlebih lagi, Dugu Zantian juga memiliki pasukan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Jika saja nantinya ia berpindah haluan kepada Zofan, tentu saja akan mengancam dirinya. Itulah kenapa ia ingin jika seluruh pasukan milik Dugu Zantian musnah. Dan setelahnya Dugu Zantian pun meminta anaknya untuk mengambil pusaka yang selalu menemaninya. Ia pun memberi pusaka tersebut kepada Zofan. Awalnya Zofan menolak hingga pada akhirnya dengan terpaksa Zofan pun menerima. Dan tepat setelah itu juga Dugu Zantian pun menutup matanya tepat di pangkuan Luo Yunhai. Seluruh tangisan sedih pun mulai menghiasi tenda milik Dugu Zantian. Dan apa yang terjadi setelahnya membuat seluruh pasukan marah. Dugu Feng pun mengumpulkan seluruh pasukan milik Dugu Zantian. Ia menjelaskan jika saat ini Kaisar telah mengkhianati mereka semua dan bahkan membunuh panglima mereka begitu saja. Dan saat itu juga ia menjelaskan jika mereka akan mengangkat panglima baru, dan entah bagaimana itu adalah Zofan. Itu semua terjadi karena Zofan menerima pusaka milik Dugu Zantian dan itu adalah warisan darinya. Siapapun yang menerima pasukan tersebut akan menjadi panglima tertinggi dari pasukannya. Zofan terlihat kaget tapi ia juga senang karena dari dulu ia menginginkan bisa mengendalikan pasukan milik Dugu Zantian. Dan dengan begitu seluruh pasukan milik Dugu Zantian pun saat itu berada di bawah kendali Zofan. Nah, setelahnya nanti Zofan dan juga seluruh pasukan Dugu Zantian pun langsung keluar dari ngarai. Mereka semua menembus pasukan milik Toba Tisan. Nah, di lain sisi Toba Tisan juga mendapatkan informasi dari Ghost King yang menghampirinya. Ia berkata jika Dugu Zantian telah dibunuh olehnya. Walaupun si Toba Tisan merasa sangat kesal karena rival sejatinya dibunuh dengan cara yang licik, tapi mau bagaimana lagi karena semuanya telah terjadi. Dan beberapa saat kemudian ia pun mendengar dari salah satu pasukannya jika pasukan Dugu Zantian datang menyerang. Tentu saja itu membuatnya kaget. Bukankah panglima tertinggi mereka baru saja mati? Lalu bagaimana bisa mereka menyerang begitu saja? Dan di dalam penyerangan tersebut Zofan pun memperkenalkan jika ia adalah panglima tertinggi yang baru. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Shadow King kaget karena itu merupakan kabar paling buruk yang setelah ia terima. Nah, sebetulnya pada intinya pasukan milik Dugu Zantian di sini hanya ingin menerobos pasukan milik Toba Tisan karena mereka akan kembali ke kediaman klan Luo dan melakukan pemakaman kepada Dugu Zantian. Dan setelah itu juga Zofan pun mengumpulkan seluruh aliansinya dan menceritakan apa yang terjadi. Dan setelah itulah terjadi deklarasi perang terhadap Kaisar. Nah, jadi itulah awal mula pertempuran antara Zofan atau aliansi klan Luo melawan kekaisaran. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Jika ada yang salah tolong dikoreksi.
Ketemu lagi di next video. Bye bye.